bersama Suara Muslim Radio Network di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, ada Kiki Rizkiani, dan di 88,7 Kaulija FM Suara Muslim Tuban. Mitra Muslim, kajian Fajar pagi hari ini didukung oleh Grand South Village Sarirogo Sidoarjo. Untuk kontak person silakan bisa menghubungi 0812 3322 5569. Dan di pagi hari ini kajian Fajar Motivasi Al-Quran, insya Allah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai 5 nasihat Al-Quran untuk pasien COVID-19 dan juga keluarga, yang diambil motivasinya dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat yang ke-45 sampai 47. Kemarin kita sudah membahas, kalau tidak salah, ada 2 poin. Yang pertama, butuh, yakni tegar, kuatkan jiwa dalam menghadapi persoalan besar itu, jangan panik dan jangan piknik gitu ya mitra. Jangan terlalu panik dan jangan malah bepergian seenaknya gitu. Kemudian yang kedua, wazkurullaha katsira, berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak dan lain sebagainya. Kemarin juga banyak sekali mitra tim yang bergabung tentang zikir apa yang bagus dan lain sebagainya, dan kemarin sudah dijawab oleh Ustaz. Insyaallah di pagi hari ini mitra Muslim kita akan lanjut ke beberapa poin berikutnya bersama narasumber yang sudah tersambung pagi hari ini, dan Anda juga bisa menyaksikan tampilan visual kami di channel YouTube Suara Muslim TV. Yang belum subscribe silakan bisa ditekan tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar bisa terus mendapatkan notifikasi terbaru siaran-siaran dari channel Suara Muslim TV. Kita sapa narasumber kita, Ustadz Muhammad Junaidi Sahal SHG MHG. Assalamualaikum Ustadz Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raga. Kabar baik Ustadz Jun ya pagi hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat selalu insyaallah. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Ini baju kita warnanya samaan Ustadz ya, sehati. Sehati kita, alhamdulillah. Alhamdulillah baik Ustadz. 5 nasihat insyaallah, kalau nggak salah kemarin baru 2 poin Ustadz ya. Ya, baru 2 poin. Ya, insya Allah pagi hari ini kita akan lanjutkan ke poin yang ketiga dan berikutnya. Ini apalagi nih Ustaz, nasihat yang bisa kita ambil untuk pasien dan juga keluarga yang terdampak COVID, diambil dari surah Al-Anfal 45 sampai 47. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla aw zalla aw adlima aw udlama wa jahala yujala 'alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya, yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan mitra muslim hafizakumullah adalah selalu bersyukur. Minimal wujud syukur itu adalah di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdan alhamdulillah Rabbil alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita kelak bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku mitra muslim hafizakumullah, kalau kemarin kita membahas 2 hal nasihat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk menghadapi situasi yang berat, dan sesungguhnya 2 hal itu sudah cukup kalau kita lakukan dengan baik, kalau kita resapi di jiwa kita
ketika kita menghadapi situasi musibah, ketika kita menghadapi situasi yang sangat luar biasa menggetarkan jiwa kita, sehingga membuat kita menjadi lemah, membuat kita menjadi tak kuasa untuk menghadapi situasi yang berat itu misalnya. Kalau dengan dua hal itu bisa dilakukan, insya Allah la'allakum tuflihun. Itu yang ada di Al-Anfal 45. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, sekalipun sekali lagi ya, bagi yang belum ikut yang kemarin, Kamis kemarin saya katakan bahwa surat Al-Anfal 45-47 ini adalah terkait dengan perang Badar. Tetapi kemarin sudah saya jelasin, bukankah problematika perang ya, termasuk perang Badar di sini, seperti terkurasnya pikiran, terkurasnya tenaga, terkurasnya kegalauan jiwa, terkurasnya harta, itu ada dan hampir sama dengan situasi yang kita hadapi di pandemi COVID-19 ini kan, mitra muslim. Duit habis dengan 14 hari tak bisa berbuat apa-apa. Kolega kemudian sudah susah menghubungin kita karena kan image-nya kalau sudah kena kan ya harus isoman dan lain sebagainya. Pikiran galau, berat situasi, dan itu mirip gitu loh dengan situasi perang. Makanya ayat ini Dr. Wahbah Az-Zuhaili juga menyebutkan bisa untuk dipakai nasihat ini pada situasi yang berat selain perang. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di ayat yang ke-45 dari surat Al-Anfal ini, mitra muslim hafizahumullah, Allah udah memanggil kita dengan mesra, hai orang-orang yang beriman, kalau kalian berhadapan dengan situasi yang berat, fi'atan itu musuh maksudnya, situasi yang berat, musibah yang luar biasa menggetarkan jiwa sehingga Anda menjadi gegana, gelisah, galau dan merana, maka jangan khawatir. Fasbutu, itu kan yang pertama kemarin ya. Fasbutu, tegarkan hati, mantapkan jiwa, jangan panik dan jangan piknik. Ini istilahnya Mas Raga ini. Kemarin saya ceramah lewat Zoom kemana-mana, saya kasih ini, jangan panik dan jangan piknik. Fasbutu, sabar, mantapkan jiwa, ya enggak, teguhkan hati menghadapi situasi ini. Pikiran harus positif, pikiran harus semangat untuk sembuh, semangat untuk mengentaskan diri dari kondisi seperti ini. Jangan lemah. Dan dampingi dengan apa? Zikrullah, wadhkurullah. Dan zikir kepada Allah itu katsira. Saya ngakei mas, yang banyak. Kalau kita kepingin mendapatkan pertolongan Allah, la'allakum tuflihun, ya, zikir biasa-biasa saja. Zikir petang, zikir apa? Bagi aktivis ya, mohon maaf ya. Jadi istilah wajib, Ibu mitra muslim, itu bukan wajib syar'i. Jadi zikir itu kan hukumnya sunnah itu kan. Tapi istilah aktivis, zikir petang, zikir pagi itu kewajiban. Berarti bentangan antara petang dan pagi itu tetap harus berzikir, saudara. Yang kemarin saya kasih ya, ada 3 kan, tilawah, ya secara umum gitulah. Yang situasi kondisi seperti Anda terkena COVID atau dalam kondisi kena musibah, situasi yang pas itu zikir itu 3 itu, Bapak-bapak Ibu. Yang pertama adalah tilawah, yang kedua sholawat, yang ketiga adalah banyak-banyak istighfar kepada Allah. Dan 3 itu saja terus. Baca Al-Quran terus menerus. Dan kalau baca Al-Quran jangan batin loh ya, jangan batin, tapi bersuara supaya ada getaran suara di tubuh kita dan di rongga dada kita, dan itu yang menyebabkan tersisihnya virus-virus yang ada di tubuh kita. Ini kata penelitian seperti itu. Kalau itu aja bisa dilakukan, la'allakum tuflihun, kalian bisa menang itu. Maksudnya bisa sukses. Al-falah tuflihun. Itu 2 hal. Saya tambahi yang ketiga, saudara. Apa yang harus dilakukan? Jadi tadi sabat, tegarkan hati, udah nggak usah panik dah. Udah memang qadarullah dah.
positif lah kita berpikir, ya enggak ya. Kemudian yang kedua apa, mitra muslim, yang kedua adalah zikir yang banyak, saya akeh zikirnya, ojo pelit-pelit sama Allah Rabbul Alamin. Dan jangan berhitung-hitung. Berhitung itu boleh, tapi yang banyak berhitungnya. Yang ketiga, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, adalah apa? Wa atiullaha wa rasulahu, yaitu taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mitra muslim, hafizakumullah, di saat kita dihimpit oleh masalah, jangan tinggalkan Allah. Jangan malah kemudian kecewa sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Mestinya semakin dekat sama Allah, semakin taat kepada Allah. Atiullah wa rasulahu, itu maknanya, simbolnya apa? Tetap lempeng ibadah, tetap lempeng menjalankan syariat. Tuh, mitra muslim. Jadi kalau sudah kena COVID, mitra muslim, usahakan sholat meskipun itu di dalam kondisi isoman. Nggak bisa sholat berdiri, sholat duduk. Nggak bisa sholat duduk, sholat berbaring. Bagaimana wudunya? Tayamum. Waduh, Islam itu sudah memberikan alternatif syar'i yang luar biasa. Yassiru wa la tu'assiru. Allah itu mudah memberikan aturan hukum. Gak bisa berbaring. Terus bagaimana kalau kemudian ustadz kita ini dipinsankan? Kan ada itu, Mas Raga, dibuat semaput. Iya Pak, benar itu. Jadi kalau sudah sampai saturasinya itu tinggi, maksud saya rendah, kemudian kan berarti kadar oksigen sangat menipis. Itu bisa berhalu orangnya, dan itu bisa berontak. Makanya akhirnya dibuat pingsan, nggak sadar. Nah, terus pakai ventilator. Di saat seperti itu memang susah, bukan susah, memang nggak bisa berzikir ya, karena orangnya nggak sadar. Lah siapa yang berzikir? Orang-orang di sekitarnya. Itu saudara. Siapa yang tetap atiullah wa ati rasul? Orang-orang di sekitarnya. Sambil berdoa kepada Allah Rabbul Alamin supaya yang lagi dalam kondisi koma ini benar-benar dikuatin sama Allah dan diberi yang terbaik. Atiullah wa rasulah. Ayo tegakkan syariat. Di saat kita terkena masalah, di saat kita terkena musibah, maka janganlah meninggalkan yang namanya penegakan syariat di keluarga, ya enggak? Jangan kemudian begitu suudzon sama Allah Rabbul Alamin berpikir negatif kepada Allah Rabbul Alamin, ya enggak? Akhirnya kecewa, putus asa. Udah, aku percuma nek ngono. Percuma saya ini sedekah, percuma saya ini sholat duha, percuma ini saya sholat tahajud. Ya, ternyata kena juga saya ini. Wah, percuma. Jangan begitu, saudaraku. Itu sebuah qadarullah. Tetap ketaatan itu jangan sampai membuat lelah kita untuk selalu taat kepada Allah Rabbul Alamin. Dan di antara bentuk, Mas Raga, mitra muslim, hafizakumullah, bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah prokes, yaitu apa? Menjalankan protokoler kesehatan. Ya, wis sudah divonis positif tapi OTG tidak bergejala, malah keluyuran. Nah ini kan membahayakan orang lain. Ora apa-apa. Iya, kamu nggak apa-apa, tapi kamu menjadi carrier, menjadi pembawa, kan begitu. Nah, itu nularin yang lain. Oh, la adwa katanya. Di dalam hadis Bukhari, la adwa, tak ada penyakit menular. Maksudnya Nabi, tak ada penyakit menular kecuali atas izin Allah. Atas izin Allah itu dalam konteks sunnatullah. Jadi dalam konteks sunnatullah, kalau virus itu memang dalam jarak 1 meter itu bisa berterbangan dan bisa menghinggap ke hidung, ke mata orang yang ada di sekitarnya, nah itu sunnatullahnya, ya itu ya akan tertular. Nah, kalau nggak ada yang penyakit menular, ya kenapa kemudian siapa itu Mu'az bin Jabal meninggal dunia sama keluarganya ketika terkait wabah di Syam. Jadi saudaraku ikhwata dinafidhahumullah, ayo taat kepada prokes,
protokoler kesehatan itu bagian daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Kenapa? Karena memang Nabi ketika ada seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, saya ini ada onta ini, apakah aku akan mengikat ontaku dulu atau aku tawakal dulu? Aku tawakal dulu atau ikat onta dulu itu? Kata Nabi, ikilha wa tawakal. Ikat dulu itu onta, baru tawakal. Artinya ikhtiar dulu, baru tawakal. Jangan didisikin tawakal gak pakai ikhtiar. Pakai helm dulu, baru kemudian naik kendaraan takwa bismillahi tawakkaltu alallah. Kan begitu. Sunnahnya kan membaca bismillahi tawakkaltu alallah ketika kita berada di dalam kendaraan. Sudah tenang duduk, ya sudah safety belt, kemudian kalau mobil gitu kan, kalau pakai helm, nah mau gas itu bismillahi tawakkaltu alallah. Sama dengan situasi di Covid ini gitu, mitra muslim hafizakumullah. Kita harus apa? Harus ikhtiar terlebih dahulu secara maksimal, dan itu bagian daripada taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atir Rasul. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Wala tanaza'u, kata Allah Rabbul Alamin. Jangan berselisih. Jadi tanazu sama ikhtilaf itu beda. Makna kalau di bahasa Indonesia sama, tapi secara fikul lughahnya itu berbeda, Mas Raga. Jadi kalau ikhtilaf itu perbedaan yang tidak terlalu parah gitu kan ya. Perbedaan yang tidak meruncing. Tapi kalau tanazu itu perbedaan yang sangat parah gitu kan. Dan Allah melarang wala tanaza'u. Jangan kemudian berselisih begitu rupa. Sekarang ini Indonesia ini kan berselisih sebegitu rupa. Ya. Sebagian rakyatnya ya kan, sebagian warganya. Warga plus 62 katanya begitu kan. Dulu ketika Corona itu awal-awal muncul, masih ingat itu bulan Maret itu kan. Semua orang kan berharap kapan ya vaksinnya ada, kapan ya vaksin, begitu itu Mas Raga. Setelah vaksinnya ketemu, wah, kalau bisa itu harus ada Majelis Ulama Indonesia yang menghalalkannya gitu. Kita nggak mau. Diteliti sama ulama ya kan, Majelis Ulama Indonesia itu kan, mulai Oktober tuh penelitian sampai Desember muncullah sebuah fatwa bahwa vaksin itu halal dan suci. Wah, saya masih debat lagi itu terus begitu, nggak mari-mari sampai sekarang kan udah debat itu. Saya ditanya sama teman-teman, gimana Ustadz sikapnya? Sampai nu takok itu vaksin tuh mereknya apa hukum vaksinnya? Ini beda loh Mas Raga. Jadi kalau hukum vaksin kan ada yang berpendapat nggak perlu vaksin, udah vaksin alami yang dari Gusti Allah ya, yang sudah diciptakan kepada manusia misalnya, sehingga anak-anaknya nggak perlu divaksin begitu. Tuh ada yang kayak begitu tuh Ustadz, yang kayak begitu dia. Nah, saya tanya, emang yang diperdebatkan itu vaksin ini, yang diperdebatkan itu vaksinnya itu perlu atau apa kepada tubuh manusia itu perlu atau tidak? Ya kalau Anda jawab ikut pendapat yang tidak, ya selesai, sudah nggak ada diskusi Sinovac atau apa, nggak ada diskusi itu. Tapi kalau yang dipersoalan itu merek dan lain sebagainya, ya ayo kita diskusi. Anda ragu ya nggak usah gitu aja. Anda yakin, ayo niati saja, la dharara wala dhirar. Niatin saja. Jadi teman-teman yang mau vaksin, niatin saja, la dharara wala dhirar. La dharara itu tidak membahayakan orang lain. Jadi keberadaan kita itu tidak membahayakan orang lain. Jadi nek ngaji itu nggak nularin, itu jenenge la dharara. Wala dirara itu artinya orang lain tidak membuat bahaya kepada diri kita. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, ayo jangan terlalu berdebat kayak begitu. Nggak selesai nanti masalahnya. Fatafshalu, kata Allah, fatafshalu, maka kamu akan jadi lemah, jadi apa namanya, fatafshalu itu menjadi gentar, menjadi takut lagi, karena kan terjadi perdebatan, ragu lagi kan. Udah ragu, takut. Kalau udah takut, watat habarihu. Maka kekuatan kita menjadi hilang. Susah kita akan bangkit, saudaraku, kalau kemudian terus-menerus terjadi perdebatan di medsos itu. Di medsos. Sekarang banyak yang berhijrah dari WA ke yang lainnya itu. Podo ramene menurut saya Mas Raga, sama ramenya itu. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, itu, dan itu yang ke apa, yang keempat ya, wala tanaza'u. Dan masih ada waktu nih, masih lagi?
Masih Ustaz, lanjut satu boleh. Wala tanaza'u, dan yang terakhir saudaraku, wasbiru. Inti semuanya itu ujung-ujungnya sabar. Orang kalau sabar dia nggak akan ikut berselisih, dia menahan diri, Mas Raga. Orang kalau sabar dia kemudian benar-benar istiqomah untuk kemudian taat kepada Allah dan Rasulnya. Dia kalau sabar benar-benar dia itu Masya Allah kuat untuk ingat sama Allah, mengistiqomahkan diri, ajat untuk ingat sama Allah Rabbul Alamin. Dan dia kalau sabar, saudaraku mitra muslim hafizahumullah, dia akan sabat. Sabat itu apa? Tegar hatinya, tegar jiwanya tadi itu. Jadi saudaraku mitra muslim hafizahumullah, 5 hal ini yang harus ada kita fahamin, ya enggak, ketika teman-teman nih, sebagian teman-teman mungkin ada yang sudah terpapar ya kan, dan lagi isoman, baik yang tidak bergejala maupun bergejala, coba nasihat ini diresapin sambil kemudian membaca ayat-ayat Al-Quran, dibaca lagi surat Al-Anfal ini diresapin. Oh fasbutu wadhkurullaha katsira atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u wa tafsalu wa tadhhabu dan seterusnya itu saudaraku ikhwatatina fillah, fatafsalu wa tadhhabu wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Jadi intinya itu saudaraku ikhwatatina fillah, orang itu akan tenang Mas Raga ketika dia bersama dengan yang maha hebat. Yang maha hebat itu adalah, maksud saya adalah Allah Azza wa Jalla Jalaluhu. Dan ternyata Allah itu mau dan berkenan membersamai seseorang itu ketika seseorang itu memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Rabbul Alamin, wa innallaha ma'as-sabirin. Wa Allah itu akan bersama dengan orang yang sabar. Orang kalau sudah merasa dah saya ada Allah, saya tidak berkesendirian, maka insya Allah saudaraku ikhwatatina fillah, ini ada sebuah kemantapan di dalam jiwa kita menghadapi situasi yang luar biasa ketika kita atau sebagian teman terpapar COVID-19 yang rata-rata ketika sudah terkena itu down, itu yang pertama itu. Makanya ayo kalau toh down, cepatlah up, cepatlah naik dengan nasihat-nasihat yang diberikan oleh Allah lewat Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti habis ini kita coba diskusi. Masya Allah, luar biasa sekali 3 poin mitra muslim pagi hari ini. Yang pertama tadi lanjutannya ya, poin ketiga dari kemarin, taat kepada Allah. Poin ketiga, taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Kemudian yang keempat, tidak berselisih, wala tanaza'u. Kemudian yang kelima, wasbiru atau bersabarlah. Nah, silakan mitra muslim, pagi hari ini kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Bisa melalui telepon 0315634555 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0855300938, dan bisa juga tanya melalui kolom komentar channel YouTube Suara Muslim TV. Like chatnya di sini ada beberapa juga yang sudah berkomentar. Ibu Yulia, terima kasih. Kemudian Bu Titi, ada juga di Surabaya ini, Mari Bersuara ya akunnya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Sepi juga ini bergabung, Masya Allah katanya. Terima kasih sudah bergabung. Ada Pak Karman Muhyadi, Bunda Afia Salama ini juga subscriber setia ini ya, selalu menonton siaran-siaran terbaru dari channel YouTube Suara Muslim TV. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa tinggalkan tombol like-nya ya, dan juga di-share sebanyak-banyaknya kepada majelis-majelis yang lain mungkin ya, atau grup-grup WhatsApp yang lain. Dan mitra muslim jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam kajian Fajar Motivasi. Mitra muslim, kasus virus COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Namun kita tidak boleh panik dan harus tetap tenang. Semakin meningkatkan kewaspadaan dengan aktif menjalankan protokol kesehatan, dan kita juga harus memperkuat sistem kekebalan dan pertahanan tubuh. Selain rajin olahraga, mitra muslim, dan juga makan makanan yang bergizi, salah satu usaha atau ikhtiar yang bisa Anda lakukan untuk memperkuat dan meningkatkan sistem pertahanan tubuh agar terhindar dari segala penyakit termasuk COVID-19 adalah rutin mengkonsumsi Ayurveda AP. Nah mitra muslim, simak pembahasan selengkapnya dalam talk show tamu kita bersama Ayurveda AP dengan tema memperkuat sistem pertahanan tubuh bersama Ayurveda AP. Kamis pagi hari ini 21 Januari jam 7 sampai 8 pagi hanya di Suara Muslim Radio Network. Dan talk show ini mitra muslim juga disiarkan live di channel YouTube Suara Muslim TV.
kasih Mitra Muslim, Anda terus bersama kami pagi hari ini dalam kajian Fajar Motivasi Al-Quran, dan program ini Mitra Muslim didukung oleh Grand South Village Kalirogo Sidoarjo. Untuk kontak person silahkan menghubungi 0812 3322 5569. Dan di pagi hari ini Ustaz sudah ada penelpon yang masuk ini rupanya ya. Silakan. Langsung kita sapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Sodikun ini ya, di Krian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sodikun. Ya, ini Ustaz, ini nanti pertanyaan saya berkaitan dengan ayat yang 46. Tapi sebelum ini saya buka terlebih dahulu pesan ini. Suweb hatimu dengan Al-Quran, vaksin jiwamu dengan zikir, cuci tanganmu dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat, insya Allah selamat. Masya Allah, luar biasa Mas Sodikun. Ini Ustaz, ini kan berkenaan dengan zikir yang kemarin kita bahas, yang saya katakan ada zikir yang struktural, ada zikir yang fungsional. Nah, yang saya cari itu kan zikir yang fungsional, berarti zikir yang ada ketentuan dari Rasulullah, perintah, terus kita itu mendapatkan pahala yang banyak. Kan begitu, satu contoh, kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wabar, itu kan nilainya sangat besar. Istighfar juga besar, kan gitu. La haula wala quwata illa billahil azim, dia juga besar. Nah, ini kan berkualitas. Kita berzikir tapi berkualitas, tapi mendapatkan pahala yang banyak. Nah, karena dalam Al-Quran zikir itu juga sholat ya juga dikatakan zikir, membaca Al-Quran juga dikatakan zikir. Kalau Al-Quran satu huruf sudah 10 ayat. Kalau kita satu hari mengamalkan membaca Al-Quran itu sampai biasanya saya target antara minim 50 atau 100 ayat atau bahkan lebih. Itu kan saya istiqomahkan. Nah, itu kalau dihitung kan banyak sekali ya itu ya. Terus mengenai sholat ini Ustaz ya, ini kan berkaitan dengan ayat yang 46, wa ati'u wa rasulahu. Ya, ini taat kepada Allah dan Rasul. Terus bagaimana sholat kita, apakah sudah masuk kepada taat kepada Allah dan Rasul? Satu contoh, sholat berjamaah kita. Nah, sholat berjamaah kita itu kan perintahnya ya kan lurus dan rapatkan sholat karena merupakan sempurna sholat berjamaah. Sedangkan kita sholat kita itu redaksinya sekarang beda, jaga jarak. Nah, kan begitu. Nah, ini berarti kita itu sekarang sudah memasuki kita itu ketambahan mazhab. Kalau kita ada mazhab 4, sekarang itu ada mazhab tambah 1 jadi 5, mazhab COVID-19. Itu bagaimana kalau kita itu berpedoman pada sholatlah sebagaimana kita sholat contoh dari Rasul. Sedangkan kita itu sekarang sholat kita tidak bercontoh pada Rasul tapi bermadzhab COVID-19. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sodikun di Krian sudah bergabung bersama kami. Yang pertama tadi tentang zikir yang fungsional tadi Ustaz ya. Kemudian tentang mazhab COVID-19 tadi. Silakan Ustaz. Ya, saya sebelum menjawab, saya komentari tadi, swab hatimu dengan Al-Quran, vaksin jiwamu dengan zikir, cuci tanganmu dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat, insya Allah selamat. Ya, mohon maaf ya, kelihatannya indah banget di bahasanya. Dan kelihatannya benar. Tapi secara pribadi saya menyatakan ini tidak benar. Kalau ini kemudian menjadi sesuatu yang
share yang kemudian menjadi apa namanya Mas Raga menjadi populer gitu kan. Nah, saya juga dapat itu Pak Sodikun, seperti apa yang jenengan ucapkan itu kan sudah populer di media sosial. Kalau itu image-nya kemudian sudah nggak usah jaga jarak, cukup jaga jarak dengan maksiat, nggak usah jaga jarak dengan manusia, dia berkerumun kan begitu kan. Kemudian nggak usah apa namanya cuci tangan lah, karena cukup dengan sedekah sudah bersih. Misalnya seperti itu. Kalau ini bahaya menurut saya, karena saya ingat Dr. Wahbah Az-Zuhaili itu dalam kitab Tafsir Al-Munirnya ketika beliau memperinci atau beliau memberikan penjelasan dengan konsep tawakal. Ini kan namanya tawakal ini ya, Mas Raga. Ya. Jadi swab hatimu dengan Al-Quran, vaksin jiwamu dengan zikir, cuci tanganmu dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat. Itu kan tawakal. Harus ini saya bukan berarti diajarkan, memang harus seperti itu. Tapi ikhtiar secara zahir, ini kan batin, ini ikhtiar batin nih. Ikhtiar secara zahir bahwa tetap harus jaga jarak gitu kan, tidak apa namanya tidak mengadakan kerumunan dan lain sebagainya, cuci tangan dan sebagainya, itu penting itu. Bahkan Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan orang yang kemudian mendahulukan apa namanya tawakal serta menghindari ikhtiar, maka beliau menyatakan fa inna mafhuma tawakkulihi jahlun, bahwa sesungguhnya pemahaman tawakalnya dia itu adalah sebuah kebodohan. Itu beliau ini para ulama. Dan saya sudah saya katakan tadi, tawakal dulu apa ikhtiar dulu? Ikhtiar dulu baru kemudian tawakal. Karena hadisnya Nabi menyatakan iqilha wa tawakal. Ikat itu ontamu itu baru kemudian tawakal. Jadi ikhtiar itu penting gitu loh. Ikhtiar itu penting, apalagi situasi seperti ini. Memang ini juga penting gitu, sama-sama penting gitu loh. Jadi jangan kemudian ini yang saya lihat, saya pernah ngobrol sama beberapa ustadz, beberapa kiai. Para kiai kena, para ustadz kena, para habaib kena. Itu bukan karena tawakalnya rendah loh. Itu zikirnya luar biasa. Mereka zikir pagi, zikir petang, malam, siang, zikir terus itu mereka. Berarti kenapa? Berarti ada keteledoran dalam masalah ikhtiar zahir gitu loh. Jadi yang dipersoalkan itu bukan ikhtiar batin. Kalau ikhtiar batin mah kita sudah tawakal terus, ini kita sudah zikir karena saking takutnya kita banyak zikir sama Allah kan. Tapi yang kemudian itu tadi karena nafsu kepingin belanja, nafsu kepingin jalan-jalan, nafsu, itulah yang kemudian membuat kita teledor di situ. Itu secara pribadi itu pendapat saya. Boleh tidak sependapat? Boleh tidak. Ada telepon, Mas Raya? Sebelum menanggapi pertanyaan, ya ada telepon ini Ustaz masuk ya. Sebelum menanggapi yang dua pertanyaan tadi, kita sapa dulu penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dikasih waktu apa rata Ustaz Raga ya. Pak tadi belum sesuai 10 menit, 15 menit. Ini Ustaz, intinya tadi kan nomor 1 zikir banyak-banyaknya, terus apa itu ingat Allah dan Rasulnya, setelah itu apa sabar dan salat, minta pada Allah dengan sabar dan salat, sama ingat itu. Ini Ustaz, kan ini tidak hanya menghadapi COVID ini saja ya, untuk berpegang teguh pada Al-Quran sebagai way of life Muslim ya, bahkan seluruh dunia. Nah ini Ustaz, ini mohon maaf sebelumnya, saya pernah begini Ustaz ya, pada anak-anak saya, termasuk pada anak-anak saya yatim itu, saya begini, Allah sugih rasa bingung gitu. Sambil ikhtiar tentu saja, tidak hanya zikir bahwa Allah itu juga gani, mugni dan sebagainya, tetapi sambil ikhtiar. Nah ini alhamdulillah Ustaz, kalau sudah zikir itu memang tenang ya, tenang, dan Allah akan memberi utusan dan berlaku. Itu saya betul-betul yakin Ustaz, yakin sekali. Bagaimana Ustaz menurut pendapat saya? Ini Ustaz, pendapat saya ini salah, bahwa memang Al-Quran itu pegangan hidup. Nah lain-lainnya itu ikhtiar, seperti ya apa cuci tangan dan sebagainya ikhtiar. Dan dengan izin Allah menggoknya COVID itu dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah tidak akan menggok gitu loh ya. Matur nuwun, mohon maaf salah, juga masyarakat matur nuwun, juga Ustaz Raka, Ustaz ya, matur sembah nuwun, barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Majid. Jawab dulu yang Pak Sodikun tadi Ustaz ya. Jadi yang kedua menyangkut ikhtiar zahir, itu para ulama sudah berijtihad tentang sholat berjarak.
Itu bukan hanya di Indonesia, di Mesir, di Arab Saudi, dan itu kan Mesir, Arab Saudi kan kumpulan ulama, Pak Sodikun. Masa ya salah kabeh ulama sakmono akeh gitu kan. Dan sallu kama raaitumuni usolli. Salatnya kita tuh loh nggak beda dengan salatnya Nabi. Salatnya loh ya. Salatnya. Kan Nabi minta sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi tidak terkait dengan jarak. Memang secara umum ya kan, jamaah kan bisa kita sholat sendirian. Sholat sendirian haram? Tidak haram. Sholat sendiri tidak haram kan begitu. Nah, berjamaah afdol gitu loh. Jadi ada ulama yang menyatakan hadis itu menyangkut dengan bagaimana tata cara sholat. Kita di pandemi nggak ada sholat yang berbeda. Yang berbeda hanya masalah berjamaahnya saja. Karena kan ketika wabah sudah semakin merajalela, seharusnya tidak ke masjid, misalnya begitu. Tapi kalau toh harus ke masjid, ya sudah, maka ya harus dipakai protokoler kayak begitu sebagai sebuah risiko kita ke masjid, kita berkerumun gitu kan. Saya pernah sholat khutbah Jumat ya, khutbah Jumat itu 90% itu nggak pakai masker. 90% nggak pakai masker, kemudian berdempet-dempetan, dan ada yang batuk-batuk dan sebagainya. Ya, kalau saya pada waktu itu melihat sikap saya kembalikan fasbutu wadkurullaha katsira. Itu saja. Seperti yang dikatakan Bu Majid itu, udah ingat sama Allah, udah fasbutu, udah enggak ada masalah. Bismillah, mantapkan hati, tegarkan jiwa, udah. Fasbutu, kemudian wadkurullah, kita berzikir kepada Allah, kita mohon perlindungan kepada Allah gitu kan ya. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kita berdoa seperti itu sebagaimana Rasulullah berdoa seperti itu ya. Tapi di satu sisi kita berikhtiar gitu kan. Apa ikhtiar saya pada waktu itu? Ceramah gak suwe-suwe. Ceramah gak suwe-suwe. Di dalam ceramah saya hanya mengatakan ikhtiar itu bagian daripada taat kepada Allah Rabbul Alamin, taat dan kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah 5 nasihat itu, mitra muslim Pak Sodikun, Bu Majid, dan mungkin ada yang mau bertanya seperti itu sudah mencakup semuanya. Ya, ikhtiar batin dengan as-sabat, mantapkan jiwa, tegarkan hati, az-zikir dengan zikir, kemudian ada wala tanazza'u, kemudian ada sabar. Yang paling penting wa atiullah wa rasulah. Atiullah wa rasulah itu diantaranya adalah taat kepada Allah dan kepada Rasul, adalah menegakkan syariat, dan diantara menegakkan syariat adalah ikhtiar, saudara. Ikhtiar. Al-muslimun ala surutihim. Bukankah orang-orang Islam itu terikat dengan syarat yang disepakati? Kita sudah sepakat di negeri kita di Indonesia ini bahwa 5M, awalnya 3M, terus Mas Raga nambah menjadi 5M, kan begitu kan ya. Dan itu ternyata bukan Mas Raga saja, bukan suara muslim saja, itu banyak kemudian 5M, tidak hanya 3M. Dan 5M itu jangan diarah-arahkan kepada hal yang tawakal gitu kan ya. Cuci tangan dengan sedekahmu gitu kan. Duh, ya cuci tangan dengan sedekah gimana ya? Sedekah ya sedekah kita gitu. Urusan cuci tangan mah dengan sabun. Cuci tangan itu dengan hand sanitizer, bukan dengan sedekah. Mas sedekah itu sedekah. Sedekah itu amalan yang berbeda dengan cuci tangan dengan sabun. Itu menurut saya, Mas Raga, wallahu a'lam, berbeda dengan saya, nggak ada masalah gitu kan. Yang penting tenang saja lah, satu kita saudara. Wallahu a'lam. Oke. Baik, sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bu Majid juga berarti Ustaz ya? Iya, karena begini Bu Majid, apa yang dilakukan oleh Bu Majid itu sudah benar gitu kan. Jadi seimbang gitu loh. Antara ikhtiar batin, zikir ya iya gitu loh. Kemudian ikhtiar zahir ya jalan gitu. Saya ketika ada WA kayak begitu, itu ada masalah begitu, saya tanya, emang kiai-kiai kita yang kena itu enggak zikir apa? Emang kiai-kiai kita yang kena enggak sedekah apa? Emang kiai-kiai kita yang kena itu enggak tahajud apa? Nah, mereka zikir semua gitu loh. Kalau mau lebih tinggi lagi, emang Mu'az bin Jabal yang sampai meninggal saat keluarga gara-gara wabah itu apa ya? Bukan orang hebat. Orang hebat. Orang hebat. Artinya ketika sudah menyangkut sunnatullah, itu nggak melihat. Kecuali ada khariqul adah. Khariqul adah ini dipahamin oleh para ulama di luar sunnatullah. Itu
Itu sudah jarang di luar sunatullah itu. Hanya orang-orang tertentu saja yang diberi kemampuan, diberi istilahnya para wali-wali Allah ya. Kita jangan mengklaim diri wali gitu, kemudian kita ngelawan arus, ngelawan mainstream, kemudian kita ngelawan prokes gitu kan ya. Enggak semua orang seperti itu. Kalau ada, saya juga maaf ya kurang sependapat. Kalau misalnya ada orang alim luar biasa, dekat sama Allah, dia nggak pakai masker kemana-mana begitu, misalnya begitu. It's wrong, itu salah menurut saya. Kenapa salah? Kalau you wali ya, kalau kita ngobrol sama ulama itu, kalau memang Anda wali wahai kiai, ya itu kewalian Anda itu dengan Allah, sudah hubungan dengan Allah. Tapi itu jangan kemudian dipertontonkan kepada masyarakat yang belum wali gitu kan ya. Kalau dengan wali itu bisa keluar dari sunatullah gitu loh. Kalau dengan wali itu kita terima keluar dari sunatullah gitu kan. Ya, sahabat apa bukan wali, bukan lebih wali daripada orang-orang sekarang gitu kan. Ya tetap Sayyidina Umar saja nggak berani masuk. Sayyidina Umar nggak berani masuk. Makanya ketika diprotes oleh Mu'adz bin Jabal, si pemimpin pasukan yang ada di sana, kok nggak masuk? Kenapa mau balik lagi ke Madinah? Apa kau menolak takdir? Kan dikatakan kuntu firaran min qadarillah ila qadarillah. Aku keluar dari qadarillah, takdir Allah ini ke takdir Allah yang lain, takdir Allah yang menyenangkan. Kan banyak takdir Allah yang menyenangkan. Ya, gak kena Covid itu takdir Allah yang menyenangkan. Kalau kena Covid, takdir Allah, mari kita pasrah. Sudah ditakdirkan sama Allah, masa mau kita tolak? Sudah dikasih tanda terima, ya kita terima saja. Kita dengan pasrah diri, dengan 5 hal itu tadi. Begitu saja, mitra muslim. Ya. Terima kasih untuk Bu Majid dan juga Pak Sodikun tadi yang sudah bergabung. Ustadz, ini karena kita sudah berada di penghujung acara, terakhir sebagai penutup mungkin menanggapi pertanyaan dari YouTube, Ustadz, ada akun Abdul Karim Baisa, itu beliau menanyakan doa itu masuk ke ikhtiar atau tawakal ya Ustadz? Ikhtiar batin. Langsung saya jawab, ikhtiar batin. Ikhtiar itu ada 2. Ada yang bersifat batiniyah, ada yang bisa zahiriyah. Ya. Jadi batin itu ya zikir itu ikhtiar batin. Nah, ada ikhtiar yang bersifat manusiawi, yaitu ikhtiar zahir. Seperti cuci tangan, ya enggak? Kok kewadan ngono sih Pak Ustadz? Loh, kewadan tidak, takut yes. Loh, Ustadz kok takut? Misalnya begitu misalnya. Loh, kenapa? Jangankan saya, Nabi Muhammad aja takut. Nabi Musa juga pernah takut. Maksud saya Nabi Muhammad pernah takut, Nabi Muhammad pernah takut, Nabi Musa pernah takut, Nabi Isa pernah takut. Nabi Ibrahim pernah takut. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam pernah takut ketika kedatangan beberapa orang yang malam-malam hari itu kan? Nabi Ibrahim takut karena ternyata dilihat kakinya nggak nempel bumi gitu. Nggak boleh tanah, malam-malam itu datangnya. Ini siapa ini? Dikasih makan nggak mau, takut. Nabi Musa pernah takut saudara. Padahal di tongkatnya ada tongkat sakti mandraguna loh ya, yang bisa berubah menjadi ular. Di depannya tali jadi ular. Mundur tuh Nabi Musa. Padahal di tangannya sudah ada tongkat. Masih takut itu saudara. Nabi Muhammad juga ketika perang Badar itu ketakut kalah itu, sampai berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, sampai imamannya Kanjeng Nabi itu kemudian lepas. Nah, Abu Bakar As-Siddiq sampai mengambil lagi imamat, cukup ya Rasulullah, Allah akan mengabulkan itu. Jadi ketakutan itu manusiawi itu kan. Takut itu manusiawi. Yang enggak boleh ketakutan. Kalau ketakutan kan jadi panik gitu. Takut itu manusiawi. Aku dijak metu misalnya. Aku wedi, aku udah semakin banyak yang sakit nih, rumah sakit semakin penuh, nakes semakin kepayan. Loh, kita berempati dong gitu loh. Kita berempati, jangan piknik doang kata Mas Raga itu. Panik jangan, piknik juga jangan, begitu. Jadi sebagai penutup, ayo mitra muslim hafizakumullah. Saya tidak berbicara sebenarnya yang belum terkena Covid gitu kan ya. Tadi kan diskusinya ini belum terkena Covid ini. Saya berbicara yang sudah kena Covid. Yakinlah itu qadarullah. Dan berhusnudzonlah kepada Allah, itu qadarullah yang positif untuk Anda. Saya tidak tahu, kita semua tidak tahu, bahwa orang-orang yang menjadi alumni Covid itu bisa jadi menjadi penyintas yang luar biasa. Dia nggak perlu vaksin, dan ternyata memang benar kan? Ini luar biasa hikmah dari Allah Rabbul Alamin. Fadhkurullaha katsiran, tenanglah kepada Allah. Dan ujungnya itu mitra muslim, hafizakumullah, wasbiru innallaha ma'assabirin. Sabarlah, karena dengan kesabaran Allah selalu membersamai kita. Makanya Mas Raga,
Saya bocorkan, insya Allah kalau Allah masih panjang umur kita, masih berlanjut kajian kita, tapi dengan tema berbeda, dengan ayat yang berbeda. Apa? Allah tidak pernah meninggalkan dirimu. Hapus air mata sedihmu. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.